Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas kembali persoalan hukum Gauss, yaitu salah satu cara untuk menentukan kuat medan baik pada kawat konduktor maupun pada plat konduktor. Pada pembahasan yang telah saya videokan, yaitu penggunaan hukum Gauss untuk menentukan kuat medan pada kawat konduktor, telah saya jelaskan. Kali ini kita akan menggunakan hukum Gauss dengan menentukan kuat medan pada plat konduktor yang sangat luas dan tipis. Jadi syaratnya sangat luas dan tipis. Nah, tentu saja saya tidak akan langsung menggunakan hukum Gauss, tetapi namun demikian saya akan menggunakan dulu prinsip secara teoritis penentuan kuat medan dengan menggunakan hukum-hukum medan listrik. Nah, pada gambar terlihat ada sebuah plat. Jadi katakanlah plat ini sangat luas sekali dan tipis. Kemudian pada plat itu dalam arah sumbu Y, saya ambil elemen dx. Jadi ada elemen dx yang juga sebenarnya di dalam ini adalah elemen dq. Jadi dengan catatan bahwa muatan terdistribusi secara merata di semua plat. Nah, kita ingin menentukan berapa besarnya titik medan P yang jaraknya saya ubah, bukan lagi set, tetapi katakanlah saya pakai simbol A dari titik tersebut dari pusat luasan. Oke. Pertama-tama kita harus menggambar arah medan yang ditimbulkan oleh elemen dx, ya. Arahnya ke sini. Saya tarik garis, ya. Ini yang kita sebut dengan elemen DE yang ditimbulkan oleh elemen dx. Nah, elemen DE itu berada pada bidang X dan Z, jadi bidang X dan Z, ya. Sehingga kalau saya tarik garis yang searah dengan sumbu X pada titik ini, ya, saya pakai warna yang lain dulu. Ini adalah sumbu X, ya. Nah, dan sumbu Z adalah yang ini. Nah, misalkan kita pilih jarak antara elemen ini ke titik P itu adalah katakanlah R, dan ini membentuk sudut theta. Sehingga dengan cara yang sama, pada saat kita menurunkan kuat medan listrik pada kawat konduktor, karena ini adalah simetris, jadi cukup saya ambil satu bagian saja, ya, cukup saya ambil satu bagian saja. Tentu kalau ini kita proyeksikan ke sini, ini ingat bahwa antara sumbu ini, sumbu X dengan sumbu Z itu saling tegak lurus. Berarti sudut ini, ya, jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Jadi ini juga adalah theta. Sehingga kalau ini diproyeksikan ke sini, maka ini kita akan dapatkan DE cos theta, dan diproyeksikan ke sini, maka ini akan kita dapatkan DE sin theta. Nah, sama halnya dengan pada kawat konduktor yang panjang, bahwa untuk komponen searah sumbu X itu jumlah total daripada medan listriknya adalah sama dengan 0. Jadi yang akan kita gunakan itu adalah yang pada arah sumbu Z.
di mana dalam arah sumbu set itu kita dapatkan E sama dengan, ya katakanlah di titik P, sama dengan D EZ, ya, integral D EZ, di mana integral D EZ itu tak lain sama dengan integral DE sin theta. Nah, sekarang DE-nya ini yang perlu saya jelaskan, bahwa saya buat catatan dulu, saya simpan dulu ini sebagai persamaan pertama. Saya buat catatan waktu kita ingin menentukan jarak. Jadi katakanlah ini yang set, ya, kita ingin menentukan medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat, ya, itu ternyata kita dapatkan hasil terakhir untuk di titik E di sini sama dengan lambda, ya, 2 pi epsilon 0 set. Oke. Jadi ini adalah kuat medan yang ditimbulkan oleh kawat yang panjang pada jarak set dari kawat, yaitu sebesar lambda 2 pi epsilon 0 per set, di mana lambda kita ketahui sebagai dq per jadi d lambda itu dq per L, yaitu di mana d lambda itu atau lambda adalah muatan persatuan panjang. Nah, mengapa saya ungkap ini? Karena kalau kita perhatikan elemen-elemen dx, dq itu pada saat pengambilan elemen itu seolah-olah seperti kayak kawat konduktor yang sangat panjang. Oke. Jadi seolah-olah seperti mirip dengan kawat konduktor yang sangat panjang. Jadi ada kemiripan kawat konduktor. Dengan demikian kita tidak perlu menggunakan rumus medan listrik yang lazim kita gunakan, langsung saja bahwa dengan demikian bisa kita katakan bahwa DE itu sebenarnya sama dengan ditulis karena bentuk ini berarti D lambda, ya, 2 pi epsilon 0. Nah, kalau jaraknya ini adalah set, maka yang dimaksud jarak di sini adalah tentu adalah R. Jadi bukan A, tetapi yang dimaksudkan sini adalah R, ya. Kalau ini set, maka jarak di sini adalah R. Oke, kenapa pakai D lambda? Karena di sini adalah DE. Dengan demikian DE yang dimaksud dalam persamaan satu itu adalah ini. Nah, kita misalkan saya tulis persamaan 2. Nah, tentu kita ingin mengarahkan, karena ini adalah sebuah luasan, maka kita berusaha untuk mencari hubungan antara lambda dengan sigma. Nah, sigma itu adalah muatan persatuan luas. Jadi sigma itu adalah muatan persatuan luas. Jadi kalau saya buat cakaran di sini, saya buat cakaran bahwa hanya sigma itu tak lain adalah muatan persatuan luas. Nah, dalam hal ini luasnya ini adalah kita pakai elemen luas itu, katakanlah ini panjangnya adalah L kali dx. Jadi L ini panjangnya L dikali dx. Jadi itu adalah sigma, muatan persatuan luas. Oke. Nah, dengan demikian dq per dl, ya, dq per dl itu sama dengan d lambda. Oke. Nah, dimana d lambda itu sama dengan dq per l, seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga kalau ini kita ganti, bisa kita gantikan sama dengan d lambda, sehingga ada hubungan antara sigma, muatan persatuan luas,
dengan muatan persatuan panjang. Jadi dengan muatan persatuan panjang yang itu tak lain adalah D lambda dx, sehingga kita dapatkan D lambda itu adalah sigma kali dx. Katakanlah ini persamaan 3. Oke. Nah, sesudah itu persamaan 3 ini kita masukkan ke persamaan 2. Jadi persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 2 karena D lambda di sini ada, D lambda ini, sehingga kita dapatkan bahwa DE itu sama dengan sigma dx per 2pi epsilon 0R. Nah, kita simpan sebagai persamaan keempat. Kemudian persamaan 4 ini ya, persamaan 4 ini kita masukkan ke persamaan 1. Jadi kemudian persamaan keempat kita masukkan ke persamaan 1. Jadi DE di sini ada DE, sehingga kita dapatkan medan di titik P. Nah, itu tandanya deh, langsung saya pakai ini, ganti sigma dx 2pi epsilon 0R ya kali sin theta. Maka kita sudah menemukan besarnya medan listrik di titik P seperti yang diperlihatkan pada persamaan 5. Tetapi ini pun masih perlu kita mengolahnya. Nah, tentu bagaimana fungsi X maupun fungsi R ya. Jadi baik fungsi X, jadi kita usahakan fungsi X R ini, jadi ada X-nya, ada R, itu kita arahkan ke fungsi A, konstanta A dengan theta ya, kita arahkan ke fungsi konstanta dengan theta. Nah, tentu kita perhatikan jadi sin theta tidak usah kita ubah karena sudah memang dalam bentuk theta, karena kita ingin mengarahkan sebagai fungsi theta. Nah, yang pertama kita harus menentukan dx. Oke, katakanlah ini panjangnya adalah sumbu x ya, ke sini sumbu x, sehingga kita bisa dapatkan bahwa tangen theta, saya buat di sini ya. Nah, coba lihat tangen theta ya, sama dengan A per X, sehingga kita dapatkan X sama dengan A per tangen theta atau A kotangens theta. Oke. Dengan demikian kita bisa turunkan dx ini sama dengan turunan kotangens adalah kosekant. Kosekant itu sama dengan 1/sin pangkat 2 ya, min, saya langsung pakai sin pangkat 2 ya, karena kotangens, turunan kotangens adalah kosekant, di mana kosekant pangkat 2 ya, di mana kosekant itu sendiri adalah 1/sin. Jadi kalau kosekant kuadrat berarti 1/sin pangkat 2, turunannya adalah minus. Oke, berarti dx kita sudah dapatkan. Katakanlah ini persamaan A. Nah, kemudian R-nya kita cari lagi, mencoba mencari hubungan antara theta, R dan A. Nah, R-nya itu saya tulis di sini saja dulu ya. Tulis di sini. Ya. Nah, kita lihat lagi. R itu kita dapatkan bahwa sin theta itu sama dengan ya, sin theta itu adalah A per R. Dengan demikian R-nya kita dapatkan A per sin theta. Nah, ini adalah persamaan B. Baik, kita memasukkan baik persamaan A
maupun persamaan B ke dalam persamaan 5. Jadi saya tulis ini. Nah, jadi persamaan A dan B dimasukkan ke persamaan 5. Oke. Sehingga kita dapatkan sebuah persamaan E. Nah, keluarkan yang konstan ini adalah sigma per 2pi epsilon 0 integral. Nah, dx-nya itu min, ya. Nah, saya tulis min A per sin kuadrat theta d theta, ya, kali sin theta karena ada sin theta, kemudian bagi karena ini sudah dipindahkan, tinggal sisa R. R itu adalah A per sin theta. Oke, jadi A sama dengan per sin theta. Kemudian batas integrasi yang digunakan pada kasus ini karena fungsi theta yang kita gunakan, maka sama dengan pada saat kita mempelajari kawat konduktor, tentu batas integrasinya dari pi sampai dengan 0. Nah, kelihatan dari persamaan ini bahwa di sini ada sin, di sini juga ada sin, di sini juga ada A. Berarti sinnya hilang, A-nya juga hilang, ya. Jadi sinnya hilang, hanya hilang, tinggal theta. Oke. Saya ganti kertas yang bagus. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, di sini sinnya hilang, dengan ini A-nya juga hilang, jadi tinggal theta. Dengan demikian kita bisa dapatkan, saya tulis ulang, E sama dengan sigma 2pi, ya, epsilon 0 batas integrasi dari pi sampai dengan 0, ya. Di sini saya tuliskan minus, ada minus, ya. Tentu tinggal d theta, ya. Nah, sehingga mudah sekali kita dapatkan min 2 epsilon 0 dari 0 sampai dengan pi, maka 0 pi berarti nilainya adalah 2 epsilon 0. Dengan demikian kita sudah dapatkan bahwa besarnya medan listrik yang ditimbulkan oleh plat yang luas dan tipis adalah sigma muatan persatuan luas dibagi 2 kali epsilon. Ini menunjukkan bahwa besarnya medan listrik itu tidak bergantung pada jaraknya dan tidak bergantung pada sudutnya. Dia hanya bergantung pada besarnya muatan persatuan luas. Nah, ini adalah cara yang kita lakukan untuk menentukan medan listrik dengan menggunakan cara persamaan medan listrik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penggunaan hukum Gauss. Penggunaan hukum Gauss. Jadi, misalkan ini sebuah plat panjang yang luas dan tipis, maka kita tentukan, kita membuat sebuah permukaan Gauss. Tentu permukaan Gaussnya kita pilih dalam bentuk tabung. Nah, ini ada muatan di sini.
Muatan itu menembus sisi atas permukaan Gauss ya. Nah, katakanlah ini adalah luasnya adalah A. Nah, ternyata karena ini plat tipis, maka bagian bawah pun juga akan menimbulkan medan magnet. Jadi akan menimbulkan juga medan magnet di mana arah medannya ke bawah. Nah, dari sini dapat kita menentukan bahwa banyaknya flux itu adalah flux. Jadi banyaknya flux, jadi secara skalar banyaknya flux yang menembus luasan A itu sama dengan 2 kali E kali A. Jadi fluxnya itu adalah 2 kali E kali A. Nah, jadi luasnya ini. Nah, menurut hukum Gauss bahwa permukaan tertutup itu sama dengan muatan yang dilingkupi di dalam inklus per epsilon naught. Nah, ini adalah muatan yang dilingkupi, yang ditutup. Yang ditutup itu adalah yang ditutup oleh permukaan Gauss ini. Nah, yang ditutup oleh permukaan Gauss itu adalah misalkan to sama dengan Q IN per A. Ini adalah massa persatuan luas. Sehingga kita dapatkan Q in sama dengan to kali A. Dengan demikian, ini permukaan tertutup, permukaan Gauss itu kalau kita gantikan KI dengan to A, sigma kali A per epsilon 0. Nah, katakanlah ini persamaan bintang 1, ini persamaan bintang 2. Persamaan bintang 1 sama dengan persamaan bintang 2, sehingga kita dapatkan 2 EA sama dengan sigma A per epsilon 0. Nah, hanya hilang sehingga E-nya kita dapatkan sigma per 2 epsilon 0. Ternyata hasil yang kita dapatkan sama baik dengan cara hukum Gauss maupun dengan cara yang menentukan medan listrik. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah sekilas penjelasan penggunaan hukum Gauss. Nah, dalam hal ini saya mencoba membandingkan bagaimana menurunkan kuat medan oleh plat yang luas dan tipis dengan menggunakan konsep medan listrik dan kemudian dengan menggunakan hukum Gauss. Ternyata keduanya menghasilkan persamaan yang sama. Baik, saudara-saudara sekalian, semoga penjelasan ini memberikan pemahaman tentang penggunaan hukum Gauss dalam menentukan kuat medan listrik, khususnya pada plat yang tipis dan luas. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.